Halo teman-teman, gimana kabarnya? Tentunya baik dong. Oke, perkenalkan di sini nama saya Christina Angelina Simbolon dengan NPM 200108002. Di sini saya akan membawakan materi tentang gerak lurus. Baiklah, gerak lurus itu sudah biasa kita sering dengar di kehidupan kita sehari-hari karena gerak lurus tidak terlepas dari kehidupan kita. Oke, gerak lurus itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan yaitu GLB dan gerak lurus berubah beraturan yaitu GLBB. Baiklah, kita akan mempelajari satu persatu. Di sini yaitu pertama gerak lurus beraturan GLB. Oke, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap atau tanpa percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Dengan rumus S sama dengan V dikali T, dengan dalam satuan SI, S adalah jarak tempuh dalam satuan meter, V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Dalam contohnya dalam gerak lurus beraturan ialah yang pertama, yaitu kereta yang melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus, dan yang kedua, mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya. Itulah adalah contoh dari gerak lurus beraturan. Yang kedua ialah gerak lurus berubah beraturan ataupun GLBB. GLBB ini ada beberapa sumber tentang pengertiannya. Ialah yang pertama bersumber dari id.wikipedia.org, di mana gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap, akibat adanya percepatan rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linear melainkan kuadratik. Dan yang kedua ialah dari sumber bebas.xlsm.org, di mana gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak lurus pada arah mendatar dengan kecepatan v yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap. Dan yang ketiga bersumber dari sidikpurnomo.net yang berbunyi ialah GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Jadi dapat kita simpulkan di sini yaitu gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan garis lurus dan memiliki kecepatan setiap saat berubah dengan teratur. Oke, kita lanjut. GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini yaitu dipercepat sama dengan positif, sedangkan diperlambat sama dengan negatif. Sedangkan pada sumbu Y terdapat ada tiga, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke, kita lanjut. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan, yang dimana percepatan pada perlambatan disebut dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, dan apabila dipercepat yaitu menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Suatu benda melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB jika percepatannya selalu konstan. Karena arah percepatan selalu konstan, maka benda pasti bergerak pada lintasan lurus. Arah percepatan konstan sama dengan arah kecepatan konstan, sama dengan arah gerakan benda konstan, sama dengan arah gerakan benda tidak berubah, dan sama dengan benda bergerak lurus. Lalu ada rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu di mana rumus gerak lurus berubah beraturan ada tiga. Yang pertama ialah Vt sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua ialah St sama dengan V0 dikali T di plus minus setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan yang ketiga ialah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali St.
di mana keterangannya ialah Vt sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon dalam satuan meter per sekon, dan V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat, T sama dengan selang waktu dalam satuan sekon, dan S jarak tempuh dalam satuan meter, plus digunakan untuk GLBB dipercepat dan minus digunakan untuk GLBB diperlambat. Di sini ada beberapa contoh dari GLBB dipercepat, yaitu yang pertama, apel jatuh dari pohon, yang kedua, seseorang naik sepeda di turunan, yang ketiga, air terjun, keempat, meteor yang jatuh ke bumi, dan yang kelima yaitu pesawat yang akan lepas landas. Dimana di sini juga ada terdapat contoh GLBB diperlambat. Apa sih contohnya? Yaitu yang pertama, bola dilemparkan ke atas. Yang kedua, orang mengayuh sepeda di tanjakan. Yang ketiga, orang naik tangga. Yang keempat, mobil direm secara mendadak. Dan yang kelima ialah orang loncat ke atas. Lalu ada GLBB sumbu Y yang terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Yang pertama kita akan membahas gerak jatuh bebas, di mana gerak jatuh bebas ialah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Gerak jatuh bebas ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana rumus akurat saat benda dijatuhkan ialah yang pertama, Vt sama dengan G dikali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Yang ketiga, H sama dengan setengah dikali GT kuadrat. Keempat, T sama dengan akar 2H per G. Dan yang kelima ialah Vt sama dengan akar 2 dikali G dikali H, dimana keterangannya Vt ialah kecepatan saat T sekon dalam satuan meter per sekon, G percepatan gravitasi bumi di mana satuannya 9,8 meter per sekon kuadrat, H jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, dan T selang waktu dalam satuan sekon. Lalu apa sih contoh dari gerak jatuh bebas? Contoh dari gerak jatuh bebas ialah yang pertama ialah ada buah apel jatuh dari pohonnya, yang kedua penghapus jatuh dari meja, dan yang ketiga buah kelapa yang telah masak dan jatuh dari pohonnya. Lalu gerak vertikal ke bawah, apa itu yang dinamakan dengan gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah ialah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Di mana rumus-rumus gerak vertikal ke bawah ialah yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah G dikali T. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 ditambah 2 dikali G dikali H. Dan yang ketiga, H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat, di mana keterangannya H ialah jarak atau perpindahan dalam meter, V0-nya sama dengan kecepatan awal dalam meter per sekon, Vt-nya sama dengan kecepatan setelah T atau setelah menit dalam satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi sama seperti tadi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Lalu apa contoh dari gerak vertikal ke bawah? Di sini ada yang pertama ialah ayah menjatuhkan kuas dari atas atap rumah, yang kedua apel jatuh dari pohon, dan yang ketiga adalah monyet menjatuhkan pisang dari atas pohon. Lalu apa itu yang dinamakan dengan gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas ialah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatan G saat kembali turun. Lalu apa itu contoh dari gerak vertikal ke atas? Itu pertama ialah seseorang melempar bola ke atas. Yang kedua ialah Andi melempar baling-baling ke atas. Dan yang ketiga ialah Ina bermain lompat tali. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat rumus gerak vertikal ke atas,
ialah yang pertama rumusnya VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 dikurang 2GH. Dan yang ketiga ialah H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah G kali T kuadrat. Kemudian di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Ingat, kecepatan benda adalah 0 ketika berada di titik tertinggi benda. Persamaan yang berlaku di titik tertinggi ini ialah H maksimalnya sama dengan V0 kuadrat per 2G dan T naik sama dengan V0 per G. Di mana keterangannya ialah T naik adalah selang waktu dari titik pelemparan hingga mencapai titik tertinggi dalam waktu sekon, dan V0-nya ialah kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. Lalu G percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. H maksimalnya adalah jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi dalam satuan meter. Dan saat turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya juga ialah T turun sama dengan V0 per G atau sama dengan akar 2H max per G. Oke, sekian dari saya, hanya itu ya penjelasan yang bisa saya berikan. Sampai jumpa.